Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 4 ayat 10. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Renungan hari ini berjudul Kebenaran atau Pembenaran. Ketika mencoba Yesus, iblis mengutip sebuah ayat yang tertulis dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai 12. Mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Lihatlah, bahkan iblis pun tahu Alkitab. Iblis mengambil ayat dengan benar. Meski demikian, Yesus menolak perintah iblis pun dengan mengutip sebuah ayat yang lain yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 16. Yesus tidak tergoda dengan pembenaran rohani yang dilakukan iblis. Sebab sekalipun iblis mengambil ayat yang benar, ia mencabut konteks dan tujuan asli ayat tersebut. Sekalipun Mazmur pasal 91 berbicara tentang perlindungan Tuhan, tujuannya bukan untuk membenarkan tindakan nekat yang mencobai Tuhan. Sebaliknya, dengan ayat yang dikutipnya, Yesus menunjukkan bahwa firman harus dipahami secara utuh, bukan sepotong-sepotong. Hanya dengan mengutip satu ayat tentu tidak dapat dipakai untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebenaran Tuhan. Setiap ayat yang tertulis di dalam Alkitab adalah kebenaran dari Tuhan yang saling terkait satu dengan yang lain. Karena itu, ayat Alkitab harus dipahami secara utuh dan kontekstual. Dengan demikian, tujuan dari membaca Alkitab semestinya adalah mengetahui kebenaran, sehingga kita terbuka untuk diubahkan jika nyata-nyata keyakinan awal kita bertentangan dengannya. Jangan sampai kebenaran Alkitab diputarbalikkan demi mencari pembenaran untuk mendukung setiap pandangan, keyakinan, bahkan
niat jahat kita. Alkitab adalah sumber kebenaran, bukan pembenaran untuk membuat yang keliru menjadi tampak benar. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.